Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Selviani dari Prodi PIAUD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan metode perkembangan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran PAUD adalah cara yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Metode pembelajaran dirancang dalam kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan bagi anak. Tujuan dari metode yang satu ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai olehnya selama mengikuti pendidikan di PAUD. Selain itu, metode ini juga menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan informasi bagi orang tua agar dapat melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran PAUD. Dan di sini saya akan menjelaskan ada macam-macam metode pembelajaran PAUD. Untuk yang pertama, metode pembelajaran PAUD melalui bermain. Metode bermain ini adalah metode pembelajaran anak usia dini yang menerapkan permainan tertentu sebagai wahana pembelajaran siswa. Teknik ini didasarkan penelusuran literatur maupun pengamatan sepintas di lapangan terbukti paling efektif dan efisien dibandingkan dengan metode yang lain. Kemampuan belajar mengingat anak menjadi cepat dan banyak serta anak tidak merasa jenuh. Setidaknya ada 5 manfaat nyata dari metode bermain ini, diantaranya yaitu kemampuan belajar mengingat anak menjadi cepat. Manfaat motorik adalah manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai positif mainan yang terjadi pada fisik jasmani anak. Manfaat afeksi adalah manfaat mainan yang berhubungan dengan perkembangan fisiologis anak. Manfaat kognitif adalah mainan untuk perkembangan kecerdasan anak. Biasanya ini berhubungan dengan kemampuan imajinasi pada anak. Manfaat spiritual adalah manfaat mainan yang menjadi dasar pembentukan nilai-nilai kesucian maupun keluhuran akhlak manusia. Manfaat keseimbangan adalah suatu jenis mainan bagi tumbuh kembang anak, di mana mainan berfungsi untuk melatih dan mengembangkan perpaduan nilai-nilai positif dan negatif dari mainan. Untuk yang kedua, metode pembelajaran PAUD melalui cerita. Metode cerita ini adalah metode pembelajaran anak usia dini yang digunakan teknik guru bercerita tentang suatu legenda, dongeng, mitos, atau suatu kisah yang di dalamnya diselipkan pesan-pesan moral atau intelektual tertentu. Hal ini akan berguna bagi anak ketika suatu saat ia menemukan masalah yang hampir mirip dengan kisah atau dongeng yang pernah diceritakan gurunya. Dari kisah itu, alam bawah sadar anak pun akan memicu nalar konstruktif pemecahan masalah yang dihadapi sesuai pesan-pesan moral atau intelektual yang diajarkan. Untuk yang ketiga, metode pembelajaran PAUD melalui musik. Metode
Metode bernyanyi ini adalah metode pembelajaran anak usia dini yang menggunakan media nyanyian sebagai wahana belajar anak. Menurut Gretsch Soedargo, seorang musisi dan pendidik, dasar-dasar musik klasik secara umum berasal dari ritme denyut nadi manusia, sehingga ia berperan besar dalam perkembangan otak, pembentukan jiwa, karakter, bahkan raga manusia. Penelitian juga menunjukkan bahwa musik klasik yang mengandung komposisi nada berfluktuasi antara nada tinggi dan nada rendah akan merangsang kuadrat C pada otak. Bahkan sampai usia 4 tahun, kuadran B dan C pada otak anak-anak akan terus berkembang hingga 80% dengan musik. Hal tersebut dapat terjadi karena musik memiliki 3 bagian penting, yakni beat yang dapat mempengaruhi tubuh, ritme yang dapat mengaruhi jiwa, dan harmoni yang dapat mempengaruhi ruh. Untuk yang keempat, metode pembelajaran PAUD melalui karya wisata. Bagi anak, karya wisata berarti memperoleh kesempatan untuk memperoleh informasi atau mengkaji sesuatu secara langsung. Karya wisata berarti membawa anak ke objek-objek tertentu untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin diperoleh di dalam kelas. Welton dan Malone dalam buku Muskelhalten juga mengatakan bahwa karya wisata dapat memberi kesempatan bagi anak untuk mengobservasi alam dan melihat sendiri dari dekat. Karya wisata mempunyai makna penting bagi perkembangan anak karena dapat membangkitkan niatnya pada sesuatu hal, memperluas peroleh informasi, dan juga memperkaya lingkup program kegiatan belajar anak yang tidak mungkin dihadirkan di kelas. Untuk yang kelima, metode pembelajaran PAUD melalui demonstrasi. Demonstrasi ini berarti menunjukkan dan menjelaskan. Jadi, dalam demonstrasi guru bertugas untuk menunjukkan dan menjelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu melalui demonstrasi. Diharapkan anak dapat mengenal langkah-langkah pelaksanaan. Demonstrasi mempunyai makna penting bagi anak, yaitu dapat memperlihatkan secara konkret apa yang dilakukan, membantu mengembangkan kemampuan, mengamati secara cermat dan teliti, membantu mengembangkan kemampuan untuk melakukan segala pekerjaan secara cermat dan tepat, membantu mengembangkan peniruan dan pengenalan secara tepat. Nah, itulah 5 metode PAUD secara umum yang wajib Mama ketahui. Jangan hanya bergantungan pada guru di sekolah. Mama juga harus mengetahui metode belajar yang diterapkan di sekolah PAUD untuk si kecil. Oleh karena itu, pahami karakternya dan ketahui metode mana yang paling cocok untuk anak Mama. Dengan begitu, proses belajar pun akan lebih mudah diterima olehnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.